Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revianti dari kelas 11E. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi, busur lingkaran, dan garis lingkungan lingkaran. Yuk langsung saja kita bahas. Nah, memasuki materi yang pertama itu ada fungsi. Sebelum masuk ke fungsi, apa itu relasi? Jadi, dalam matematika, kita sering membahas bagaimana dua hal bisa saling berhubungan. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan, di mana setiap anggota dari himpunan pertama dapat dipasangkan dengan satu atau lebih anggota dari himpunan kedua. Sekarang kita lanjut ke fungsi. Jadi, fungsi adalah jenis khusus dari relasi, di mana setiap anggota pada himpunan pertama atau bisa kita sebut domain hanya boleh dipasangkan dengan satu anggota di himpunan kedua atau kodomain, yang artinya semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi bisa disebut fungsi. Dalam matematika, ada 3 konsep dasar yang mendefinisikan bagian-bagian penting dari sebuah fungsi. Yang pertama itu ada domain atau bisa kita sebut sebagai daerah asal. Yang kedua ada kodomain atau bisa kita sebut sebagai daerah kawan. Dan yang ketiga itu ada range atau hasil dari domain dan kodomain. Selanjutnya saya akan bahas mengenai contoh fungsi dan relasi. Nah, pada gambar pertama, setiap himpunan A boleh terhubung ke anggota himpunan B. Itu bisa kita sebut sebagai relasi, tetapi bukan fungsi. Karena ada beberapa anggota A yang punya lebih dari satu pasangan di B. Contohnya, A3 terhubung ke B1, B3, dan B4. Nah, di dalam fungsi, setiap elemen di A harus punya tepat satu pasangan B. Makanya, meskipun ini relasi, tapi dia gagal menjadi fungsi. Selanjutnya, pada gambar B, semua panah dari A hanya menuju satu anggota B. Tapi ada elemen A yang tidak memiliki pasangan, yaitu A3. Sedangkan syarat fungsi yaitu setiap elemen A harus memiliki pasangan di B. Karena ada elemen yang tidak memiliki pasangan, maka ini tidak bisa kita sebut sebagai fungsi. Sekarang pada gambar ketiga, setiap elemen A memiliki tepat satu pasangan di B, yaitu bisa kita sebut sebagai fungsi, yaitu relasi yang merupakan fungsi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 7. Nilai dari f-4 dikurang f8 adalah, jawabannya itu masing-masing dari f-4 dikurang f8 itu kita masukkan ke dalam f(x)-nya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa 3 dikali min 4 itu dapat hasilnya itu min 12 ditambah 7 hasilnya min 5. Di sini 3 dikali 8 hasilnya 24, kita tambah dengan 7 hasilnya 31. Jadi min 5 dikurang 31 hasilnya jadi min 6. Materi selanjutnya yaitu ada busur lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bentuk bulat seperti roda, jam dinding, ataupun koin. Semua benda tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu berbentuk lingkaran. Jadi, lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua pusat titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran disebut jari-jari. Lingkaran tidak memiliki sudut atau sisi, dan menjadi salah satu bentuk geometri yang paling sering digunakan dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terdiri dari apotema, tali busur, tembereng, juring, busur, jari-jari, dan diameter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam busur lingkaran. Busur lingkaran terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada busur minor. Busur minor adalah busur lingkaran yang memiliki panjang kurang dari setengah keliling lingkaran. Sedangkan yang kedua ada busur mayor. Busur mayor lingkaran adalah busur lingkaran yang memiliki panjang lebih dari setengah keliling lingkaran.
Jika kita membahas lingkaran, pastinya kita sudah tidak asing dengan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Sudut pusat pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran dan titik pusatnya merupakan titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Rumus sudut pusat yaitu 2 kali sudut keliling, sedangkan rumus sudut keliling yaitu setengah dari sudut pusat. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang pertama. Di sini diketahui sudut ABC merupakan sudut keliling. Besar sudut ABC yaitu 55 derajat, sedangkan sudut AOC merupakan sudut pusat dan akan ditentukan sudut AOC. Di sini ditanyakan sudut AOC. Tadi dapat kita lihat bahwa sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Nah, 2 kali sudut ABC itu 55 derajat dikali 2 sama dengan 110 dikali 110 derajat. Jadi besar sudut AOC adalah 110 derajat. Contoh soal nomor 2 yaitu jika besar sudut KML sama dengan 43 derajat, tentukan besar sudut PLK. Maka jawabannya itu ada sudut KML merupakan sudut keliling, yaitu sudut KML sama dengan 43 derajat. Nah, akan ditentukan besar sudut KPL, yaitu 2 kali sudut KML. Sedangkan sudut KML-nya itu 43 derajat, maka 43 dikali 2 sama dengan 86 derajat. Di sini segitiga PKL sama kaki dengan panjang PK sama dengan PL, maka dapat kita lihat bahwa sudut PLK sama dengan setengah kali dari 180 derajat dikurang sudut KPL. Nah, setengah dikali 180. Di sini dapat kita lihat bahwa 180 derajat dikurang 86 derajat maka menghasilkan 94 derajat. 94 derajat dibagi 2 sama dengan 47. Jadi besar sudut PLK adalah 47 derajat. Materi selanjutnya yaitu ada garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Titik tempat garis tersebut menyentuh lingkaran disebut sebagai titik singgung. Garis singgung memiliki sifat penting, yaitu selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang ditarik dari pusat menuju titik singgung. Sifat ini menjadi dasar dalam banyak penerapan dan penyelesaian soal geometri yang melibatkan lingkaran. Garis singgung lingkaran terbagi menjadi 2. Yang pertama ada garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Yang pertama kita akan membahas garis singgung persekutuan dalam. Jadi garis singgung persekutuan dalam adalah jika 2 garis singgung ditarik dari titik yang sama di dalam lingkaran, maka kedua garis tersebut akan berpotongan di dalam lingkaran tersebut. Garis-garis ini disebut sebagai garis singgung dalam. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti rantai sepeda. Sebelum memasuki contoh garis singgung persekutuan dalam, garis singgung persekutuan dalam memiliki rumus. Rumusnya itu adalah D sama dengan akar P pangkat 2 dikurang R besar atau jari-jari besar ditambah R kecil pangkat 2. Di sini keterangannya itu D itu sama dengan garis singgung persekutuan dalam. P-nya itu jarak titik pusat 2 lingkaran. R besar yaitu jari-jari lingkaran besar, R kecil yaitu jari-jari lingkaran kecil. Setelah mengetahui rumus, kita dapat langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu ada diketahui 2 lingkaran dengan jarak kedua titik pusat lingkaran yaitu 15 cm. Jari-jari lingkaran besar yaitu 5 cm dan jari-jari lingkaran kecil yaitu 4 cm. Yang ditanya berapa panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran? Jawabannya yaitu P-nya tadi dapat kita lihat bahwa 15 cm.
R besarnya itu 5 cm dan R kecilnya sama dengan 4 cm. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu D sama dengan akar 15 pangkat 2 dikurang 5 ditambah 4 pangkat 2. Di sini 15 pangkat 2 yaitu menghasilkan 225. Sedangkan 5 ditambah 4 pangkat 2 yaitu 81. Maka 225 dikurang 81 yaitu 144. Akar dari 144 yaitu 12. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal yang kedua. Di sini diketahui panjang AC sama dengan 9 cm, panjang BD 5 cm. Jika panjang AB sama dengan 25 cm, tentukan panjang CD. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya D sama dengan akar P pangkat 2 dikurang R besar ditambah R kecil pangkat 2. Di sini P pangkat 2-nya itu 25 pangkat 2 dikurang 9 ditambah 6 pangkat 2. 25 pangkat 2 itu menghasilkan 625. Nah, 9 tambah 6 pangkat 2 itu menghasilkan 225. Jadi, akar 625 dikurang 225, hasilnya itu adalah akar 400. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 20. Hasilnya jadi itu 20. Selanjutnya kita memasuki contoh soal yang ketiga. Di sini diketahui dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 12 cm dan 8 cm. Dan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkarannya yaitu 21 cm. Tentukan jarak kedua pusat lingkaran. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. D sama dengan akar P pangkat 2 dikurang R besar ditambah R kecil pangkat 2. Di sini jaraknya itu 21. Jadi P pangkat 2 dikurang 12 ditambah 8 pangkat 2. 21 pangkat 2 yaitu ada 441. Nah, 20 pangkat 2 itu ada 400. P pangkat 2-nya itu berarti hasilnya 441 ditambah 400. Hasil P pangkat 2-nya itu yaitu 841. 841 kita sederhanakan menjadi 29. Langsung saja kita bahas mengenai garis singgung persekutuan luar. Jadi, garis singgung persekutuan luar adalah jika dua garis singgung ditarik dari titik yang sama di luar lingkaran, maka garis-garis tersebut akan memiliki panjang yang sama. Garis-garis ini disebut sebagai garis singgung persekutuan luar. Nah, baru saja kita membahas garis singgung persekutuan dalam. Sekarang kita akan melanjutkan ke garis singgung persekutuan luar. Sama seperti garis singgung persekutuan dalam, garis singgung persekutuan luar pastinya juga memiliki rumus. Rumus garis singgung persekutuan luar yaitu D sama dengan akar P pangkat 2 dikurang R besar dikurang R kecil pangkat 2. Yang mana D-nya itu garis singgung persekutuan luar, P-nya itu jarak kedua pusat lingkaran, R besarnya itu jari-jari lingkaran besar, dan R kecilnya itu jari-jari lingkaran kecil. Rumus garis singgung persekutuan dalam dan luar tentunya tidak beda jauh. Yang membedakan hanya jika garis singgung persekutuan dalam R besar ditambah R kecil pangkat 2, maka garis singgung persekutuan luar itu ada R besar dikurang R kecil pangkat 2. Setelah membahas garis singgung persekutuan luar, kita langsung saja memasuki contoh soal. Yang pertama itu ada diketahui panjang jari-jari lingkaran A dan B masing-masing 8 cm dan 3 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran 13 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. D sama dengan akar P pangkat 2 dikurang R besar dikurang R kecil pangkat 2. Di sini P pangkat 2-nya itu ada 13. Jadi 13 pangkat 2 yaitu 169. Nah,
R besar dikurang R kecil pangkat 2-nya itu ada 8 dikurang 3 pangkat 2, menghasilkan 25. 169 dikurang 25 yaitu akar 144, maka kita sederhanakan lagi menjadi 12. Jadi, panjang garis lingkung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 12 cm. Sekian video pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.